raginya kita itu ragi yang seperti apa? Raginya semacam apa? Kiasan. Umak itu apa ya? Umak itu apa bahasa Indonesia? Bukan, maksudnya itu bukan tanpa pengawet, Pak. Itu yang mau dikatakan di situ. Jadi benar-benar itu bahannya adalah bahan murni tanpa apa itu? Yang memberikan rasa enak, memberikan rasa itu loh. Tanpa penyedap rasa gitu. Ya nggak ada penyedap rasanya, nggak ada pengawetnya itu sebenarnya, nggak ada pengawetnya. Itu apa mau dikatakan? Ya murni, memang benar-benar asli gandum murni, tidak berasa juga. Tapi hosti itu berasa. Apa ya? Hosti itu kan berasa juga. Ya rasanya rasa gandum aja. Agak manis gitu. Kalau lama ya kamu. Kalau terima dua lupa, rasanya juga. Oh ya, itu hanya diapannya sekarang nggak dikasih kan? Karena supaya orang tahu bahwa di dalam tubuh itu ada darahnya juga, dalam darah ada tubuh. Sama sebenarnya, menerima satu rupa itu sama. Sekarang ya Indonesia sudah bisa membuat sendiri anggur. Jadi kita tidak mengambil dari Australia, kita mengambil dari Bali. Salah satunya adalah Romo CDD yang mengusahakan itu dari Bali. Tapi itu bukan sembarang anggur, Pak, melalui penelitian yang lama supaya akan ketahuan bahwa itu memang anggur murni. Jadi bukan anggur dicampuri macam-macam hal itu. Jadi suatu fermentasi yang murni, tidak dicampurkan bahan-bahan lain. Jadi nanti anggur merah, anggur cap macan. Beda itu mau. Beda ya, beda, jangan pakai, nggak bisa diganti. Teman saya itu pernah ekumene, jadi ekumene waktu itu di Saralangun, dan Romo itu diberitahu, Romo sebentar lagi kita perjamuan ya. Tapi ketika dia masuk itu sudah lihat oh itu ada ceret tahu ya? Teko itu ceret. Dia lihat ada anggur cap macan. Lalu kamu ada itu bilang perjamuan itu. Lalu untuk pintar teman saya itu, lalu dia bilang, wah maaf ya, kalau di gereja Katolik itu nggak boleh pakai ini, harus pakai piala. Padahal sebenarnya menghindari camancan itu. Sebenarnya jadi gen warna putih. Nggak ada Pak itu. Jadi, nah Bapak Ibu ada sesuatu yang saya kira perlu saya tunjukkan juga. Jadi hal itu bagimu harus menjadi tanda, ya, tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Ayat 9 ya, Bu? Ya. Nah, tentu itu mengingatkan gini. Di dalam orang Yahudi yang juga dipakai nanti dipakai oleh Yesus juga itu kasih kepada Allah itu bagaimana bunyinya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu. Maka tadi ingat di situ dengan apa itu? Tanganmu, terus dahimu, bibirmu. Pertanyaannya apa? Tangan, dahi, bibir.
saya lupa namanya, tetapi itu maksudnya begini. Jadi ada tulisan itu bisa di kain, itu yang selalu diikatkan sebagai gelang tangan kiri kanan, tapi juga diikatkan di kepala, bahkan juga itu. Nah, itu tanda yang dipakai oleh orang Yahudi yang sebenarnya mau mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap budimu, tenagamu, jiwamu, akal budimu, ya, budimu. Maka tadi dikatakan di situ dengan tanganmu, itu diikatkan di sini. Jadi dulu orang pakai itu, di tangannya itu ditulisi, ya, tangan kiri pergelangan, lalu kemudian ikat dahi, kemudian masih di perutnya itu juga. Kita ini kan nggak usah, karena Yesus mengatakan hatimu, nah kan gitu kan. Soalnya di situ. Tapi orang Israel dulu, saya lupa namanya, itu pakai itu, tanda-tanda itu di pergelangan tangannya, sehingga ketika dia melihat tangan yang terikat dan ada tulisannya itu, dia lalu ingat bahwa oh iya, saya harus mencintai Tuhan dengan segenap tenagaku. Maka di situ diingat, oh ini kok tadi ya menjadi tanda pada tanganmu. Nah itu coba diorek-orek jadi tato. Nah bukan itu, tapi itu pergelangan. Dok, kalau gadang ya bisa diulangi lagi. Bapak Ibu, sekarang kita loncat. Tadi 13 terus ada lanjutannya, tapi tidak saya lanjutkan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bab 14. Bapak Ibu, 14 itu mungkin kita coba lihat keterangannya dulu, agak rumit sedikit ya. Menurut Alkitab terbitan LBI, nah, Bapak Ibu lihat ininya LBI bukan? Lembaga Biblika Indonesia. Sudah ketemu? Yakin semua LBI? Oke. Nanti LAI. LBI dibagi menjadi 2 perikopa. Nah itu ya. Bab 14 ayat 1 sampai 14. Coba lihat itu. Oke. Ya. Dan Firaun bertindak untuk penghabisan kali, bab 14 ayat 15 sampai dengan 31. Menyeberangi laut Teberau ya. Judulnya sama? Oke. Dalam ilmu tafsir, nah ini repot. Ada yang membagi menjadi 3 bagian. Jadi ada yang membagi 2, ada yang membagi 3. Yaitu 14:1 sampai 10, pengejaran orang Mesir terhadap orang Israel, ya. Lalu kemudian itu 14:11 sampai 18, rasa takut ditaklukkan, ya. Lalu kemudian 14:19 sampai 31,
mengenai dua tradisi penyeberangan. Itu tadi Pak Mati dibacanya agak kritis sedikit. Itu 31 ya, Pak? Bukan 3. Ya, 31 itu. Kita juga bisa membagikannya menurut tradisi penulisnya. Itu tadi kan ada yang bagi gitu. Kalau LBI itu baginya begitu. Kalau ilmu tafsir itu dibagi 3, gitu. Terus sekarang yang keempat, yang ketiga itu membaginya menurut tradisi penulisnya. Mana itu? Di sini agak rumit sedikit ya. Tidak usah bingung Pak Sarjono. Nah itu. Itu yang kemarin PJE itu Pak. Ya, yang kita sudah pelajari.